Saat ini, lebih 70 juta jiwa orang sudah tewas dengan aneh dalam waktu yang sama. Tapi penyelam ini sedang berenang dalam air jadi masih selamat. Namun baru lepaskan alat nafas. Dia langsung merasa tubuhnya ada sesuatu tidak biasa, jadi langsung pakai tabung pernapasan lagi, maka tubuh dia baru kembali normal. Pada awalnya, dia curiga dirinya di dalam air terlalu lama maka naik ke atas masih belum terbiasa. Jadi dia coba lepaskan alat napas lagi, kali ini dia benar-benar merasa tidak biasa. Tidak bisa bernapas, merasa semua oksigen hilang, tidak hanya itu, di jalan banyak binatang sudah mati, dunia ramai sekarang menjadi sepi ketakutan. Saat dia melihat mayat seorang wanita di dalam mobil, dia benar-benar menyadari bahwa dunia ini telah terbalik. Pria itu kemudian membawa tangki oksigen dan bergerak maju. Tidak lama kemudian, dia menemukan satu rumah. Dia dengan hati-hati dorong rumah dan masuk ke dalam. Akhirnya dia menemukan satu orang masih hidup. Dia bilang tidak akan menyakiti wanita itu. Karena wajahnya pakai masker terlalu lama jadi wanita itu tidak bisa bicara. Jadi mereka hanya bisa komunikasi melalui bahasa tubuh. Pria itu mengangkat tangannya ke wanita dan suruhnya berdiri. Lihat ibu yang tua itu. Akhirnya memilih pergi bersama pria itu. Sebelum pergi, mereka bawa semua tangki oksigen ke mobil. Mereka berdua mulai perjalanan mencari keselamatan. Dalam perjalanan, mereka lihat banyak mayat di jalan. Pergi ke supermarket untuk mendapatkan bantuan. Terlihat karyawan sedang telepon kepada polisi. Dia berharap akan ada suara yang datang dari ujung itu. Suara bip-bip di seluruh supermarket tapi tidak ada balasan. Balasan apapun. Selanjutnya, keduanya ke punggungan gunung yang tinggi. Wanita itu tekan bel di tangannya dan pria itu menyalakan meriam asap dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Warna asap mengikuti angin, harapan mereka juga hilang. Pada titik ini, mereka hanya memiliki beberapa tangki oksigen tersisa. Pada saat berduanya siap sambut kematian, tiba-tiba sirip yang keluar di teras. Dua orang sangat besar muncul kembang api. Mereka sangat bahagia, mereka langsung menuju ke sana, akhirnya sampai tempatnya. Satu villa di luar. Di mansion masih penuh musik dan pendengar sudah mati semua. Harapan yang lengkap. Dua orang berpelukan dan berdansa dalam melodi bahagia. Setelah berdansa, oksigen di tangki pria itu juga rendah. Dia tidak ragu untuk segera beralih ke tangki oksigen lain. Wanita itu kemudian lihat oksigen di tangkinya juga habis. Dia bilang situasinya kepada pria itu. Tapi dia tidak berdaya, sekarang hanya ada satu tangki oksigen dan tidak ada yang mau berbagi. Itu sebabnya persahabatan langsung pecah. Karena berdua ingin selamat, jadi mereka langsung bertengkar. Alat-alat dekoratif di dinding jatuh ke tanah. Tapi mereka tidak peduli, hanya peduli tangki oksigen. Sampai saat keduanya jatuh, pria itu kesakitan, ternyata tanduk rusa itu tusuk ke badannya. Dengan cepat, dia tewas. Wanita itu sangat ketakutan, dia dengan cepat ambil alat napas punya pria itu. Pertama dia melihat dengan jelas wajah pria itu, mungkin sudah jelas. Wanita itu memutuskan untuk lepas masker pria itu dan meninggal dengan pria itu. Sekarang hujan asam turun sebuah kota besar, jutaan jiwa tewas dalam bencana ini, sekarang hujan asam lagi. Setiap orang langsung hilang. Zat kimia dengan efek kuat ini bisa mencairkan jalan aspal, apalagi tubuh manusia. Mobilnya juga dihancurkan, tapi anak kecil ini dalam mobil tidak tahu bahaya akan datang, hanya setelah teriakannya muncul dengan suara hujan. Hujan asam sangat bahaya. Satu keluarga dari 3 orang beruntung bisa selamat. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, sepeda motornya tiba-tiba mogok. Hujan asam jatuh kapan saja makanya mereka harus buang motornya dan jalan ke depan. Seorang pria sudah buat bentuk wajahnya hilang, tolong minta bantuannya tapi mereka tidak bisa bantu dia. Pada saat ini di langit awan gelap telah berkumpul, satu keluarga 3 orang sedang cari gua untuk bersembunyi sementara. Sekelompok orang bawa senjata di depan gua itu, melarang mereka masuk, tembak jika mereka tidak mendengarkannya. Lebih sulit lagi satu jalan panjang sudah buat putranya kehilang air, kalau tidak dibutuhkan air. Anak itu akan kehilangan jiwa. Ayahnya itu hanya berani ke tempat itu untuk cari air. Untungnya dia menemukan satu rumah. Tidak ragu lagi dia langsung masuk rumah dan masukin air.
Saat In pemilik rumah tiba-tiba muncul. Tunjukkan pistol ke arahnya, melihat bahwa ini hanya seseorang datang untuk cari air, orang ini tidak menyulitkannya lagi. Dia berbicara kepada si ayah bunker masih ada ruang. Pria itu berdiri di sana setelah itu. Berpikir sementara, langit sekarang mulai gelap dan petir, istrinya tidak nunggu suaminya balik dan pergi. Pria itu akhirnya tidak memilih untuk meninggalkan istri dan anaknya. Kebahayaan akan datang. Satu keluarga 3 orang dengan berani maju ke depan, tiba-tiba ada ingatan, pria itu maju ke depan. Papan besi di muka bumi, saat-saat penting pasti akan digunakan, bencana segera datang, hujan asam dengan cepat turun. Pria itu tidak peduli dengan keselamatan tubuh, segera melindungi istri dan anaknya, hujan asam turun. Membuatnya dia mengalami penderitaan. Sementara mencoba untuk menutupi istri dan anaknya, tangannya dihancurkan. Menjadi tumpukan daging hancur, kepadanya Lei parah. Hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mencapai tempat persembunyian yang aman, tapi sayangnya, pria itu tidak bisa tahan. Istri dan anaknya sudah aman dalam gua, tetesan air hujan asam jatuh ke tubuhnya. Si istri terus-menerus kesakitan, tapi kebahayaan masih belum selesai. Hujan asam meresap melalui teping batu dan masuk ke dalam gua. Mereka harus pergi jauh ke dalam. Bagian dalam gua sehitam tinta, semakin masuk ke dalam, semakin sempit dan padat ruangnya. Gua mulai ada tanda longsor. Si ibu memipih mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan kepada anaknya. Suara itu mendesak putranya untuk segera memasuki ke dalam, sang ibu akhirnya juga tewas. Anaknya yang masih kecil hanya bisa pelan-pelan masuk ke dalam. Setelah itu, anak itu akhirnya bisa keluar gua. Di depan matanya adalah pemandangan kota setelah hujan asam selesai. Orang tua bisa melakukan semua untuk anaknya. Perjalanan berikutnya dia hanya bisa melakukan dengan diri sendiri.